Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Alamsyah Syahlan. Di sini saya dari Fakultas Universitas Widya Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi atas pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di Indonesia sebagai bagian dalam menyukseskan demokrasi. Berbagai permasalahan hukum muncul mulai daripada masa jabatan pejabat publik yang belum atau yang akan berakhir pada saat pelaksanaan pesta demokrasi serentak dilaksanakan. Kedaulatan berada di tangan rakyat merupakan konsep negara demokrasi di Indonesia. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah demokrasi di tangan rakyat mengandung arti tiga hal. Yang pertama, pemerintah dari rakyat, government of the people. Kedua, pemerintahan dari rakyat, government by the people. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat, government for the people. Ya, ini bisa dijelaskan bahwasanya di sini yang harus dipentingkan itu adalah dari rakyat untuk pemerintah, dari pemerintah untuk rakyat, dan yang terakhir pemerintah dari rakyat. Yaitu sudah sewajarnya jika para pejabat-pejabat publik yang saat ini duduk di kursi parlemen atau kursi itu harusnya mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri sendiri. Masih banyak pejabat-pejabat publik yang melakukan korupsi juga di Indonesia. Ya, ini juga menjelaskan tolak ukur pemerintahan berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya yaitu demokratis. Hal ini melahirkan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 menjelaskan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Di sini menjelaskan bahwa setiap 5 tahun sekali kita akan berganti presiden yang sudah dijelaskan di pasal 22E ayat 1. Selanjutnya pasal 18 ayat 3 UUD 1945, pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang biasa disebut DPR. Ya, DPR ada yang di DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan DPR dan MPR di pusat atau pemerintahan. Selanjutnya gubernur, bupati, dan wali kota. Ini ada di pasal 18 ayat 4, yaitu pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota pemilihan secara demokratis. Pemilihan umum atau pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Partai politik adalah sebagai wadah bagi penampung aspirasi rakyat, keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara. Partai politik melalui partai-partai itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur. Penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Untuk itu, partai politik sebagai aspirasi harus menampung aspirasi rakyat dan menyalurkan itu pada saat dia mau menjabat. Bagian pejabat yang harus dilakukan ya banyak sekali lah, dari bertanggung jawab atas masa jabatan, dan partai politik pun juga bisa menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Seperti itu. Sistem pemilu saat ini tidak luput dengan adanya permasalahan hukum sehingga adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Uji materi dilakukan terhadap keserentakan pemilu yang diatur dalam pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 201 ayat 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pemilu serentak dalam arti pemilu legislatif dan pemilu eksekutif diselenggarakan dalam waktu bersamaan. Solusi strategis ini dapat dilakukan untuk menghindari terbentuknya pemerintahan terbelah. Namun dalam konteks politik Indonesia masalahnya belum selesai, sebab pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota juga menggunakan sistem presidensial, di mana anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota maupun gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota sama-sama dipilih melalui pemilu. Dengan banyaknya adanya kendala kemanusiaan, ditambah lagi bangsa Indonesia sekarang ini diperhadapkan dengan masalah pandemi COVID-19, yang dimana kemarin dilakukan pilkada serentak di berbagai kota di Indonesia ini menyebabkan pro dan kontra. Yang menjadi salah satu adalah kenapa ketika ada pilkada tidak bisa ditunda, sedangkan di masa-masa seperti ini sangat rawan terjadinya penularan COVID-19 yang ada di Indonesia. Pemilu serentak nasional yang menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD, kedua pemilu serentak lokal yang menyelenggarakan pilkada dan DPRD. Kehadiran pemilu serentak dengan desain nasional dan lokal bisa memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dilaksanakan tanpa harus mengamandemen konstitusi dan banyak undang-undang politik. Untuk itu, pemilu serentak juga bisa menghasilkan partai politik atau koalisi mayoritas sistem kepartean multipartai moderat. Yang terjadi saat ini ada koalisi Merah Putih dan Indonesia Maju yang ada di sistem kepartaian di Indonesia. Ada dua koalisi, yaitu koalisi tadi yang saya sebutkan. Konsistensi dalam hukum pemilu dapat menghasilkan pertama, kebebasan suatu kegiatan pengembangan diri kemasyarakatan tersedia kondisi-kondisi tertentu. Kedua, prinsip kesamaan yang dipahami pengembangan diri masyarakat tersedia kondisi-kondisi tertentu. Kedua, prinsip kesamaan yang dipahami sebagai salah satu bentuk hak-hak yang utama terhadap kondisi-kondisi pengembangan diri. Ketiga, resepsitas atau ketimbalbalikan dan kegiatan bersama berfungsi sebagai kondisi sosial yang membebaskan dan juga berimplikasi pada bentuk serta wilayah pembuatan keputusan yang demokrasi. Keempat, demokrasi dapat diterapkan tidak saja di wilayah politik maupun wilayah ekonomi sosial. Jadi intinya semua politik itu bisa diterapkan di mana saja, tergantung dari keadaan dan situasionalnya seperti apa. Dasar Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan dasar yang dapat memberikan gambaran sejalan dengan itu. KCWR FBI berpendapat bahwa konstitusi dipakai untuk menggambarkan seluruh sistem yang ada dalam suatu negara. Berbagai regulasi peraturan dalam suatu pemerintahan menjalankan fungsi demokratis diatur dalam Konstitusi Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur khusus tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD serta presiden dan wakil presiden. Kesepakatan demokratis mengenai pemilu dengan maksud agar bisa fleksibel. Desain pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan tindak lanjut
putusan MK nomor 14 garis miring PUU 11 2000 garis miring 2013. Dalam putusan pengajuan UU nomor 42 tahun 2008 disebut MK menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilpres yang tidak bersamaan dengan penyelenggaraan anggota legislatif dan bertentangan dengan pasal 22E ayat 2 UUD 1945. Putusan itu didasarkan atas 3 pertimbangan pokok, yaitu kaitan dengan sistem pemilihan dan sistem pemerintahan presidensial, yaitu serta hak memilih warga negara secara cerdas. Ya, dapat dilanjutkan itu bahwa hak pilih itu termasuk hak dasar dari rakyat. Adapun refleksi dalam memakai pemilihan umum serentak di Indonesia. Menurut UU Pemilu, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih pemilihan negara, daerah ataupun badan legislatif yang ada di daerah maupun di pusat, yang pemilihannya dilaksanakan secara langsung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjalankan fungsi pemilihan, lembaga KPU itu ditugaskan menjalankan fungsi demokratis. Guna mensukseskan fungsi demokratis ini, KPU diharapkan menambahkan posisinya sebagai lembaga independen. Jadi yang bertugas untuk mengelola sistem pemilu dan pilkada itu adalah ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Pemilu serentak untuk 5 jenis pemilu, yaitu pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, dan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota. Proses pemilu dapat dikatakan sukses bila asas luber dan jurdil benar-benar terwujud dalam setiap pelaksanaan tahap pemilu. Di sini semua peraturan perundang-undangan dan prosedur pelaksanaan tahapan benar-benar terimplementasi dengan baik dan benar. Setiap terjadi pelanggaran, pelaku mendapatkan sanksi sesuai ketentuan. Pemilu serentak tidak hanya berhasil menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, tapi juga berkecenderungan membentuk pemerintah konkret di mana presiden terpilih berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen. Itu saja yang dapat saya jelaskan sini. Apabila ada salah kata, mohon maaf atas yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.